Kami memanggil nama-Mu Tuhan karena itulah kekuatan kami. Kami berseru-seru kepada-Mu Tuhan karena itulah yang membuat kami tenang. Tidak ada yang lain Tuhan yang bisa membuat damai sejahtera dalam hati kami. Karena kami sadar Tuhan, sekalipun doa kami terjawab, keadaan kami baik, kalau Engkau tidak ada dalam hati kami Tuhan, kami tidak merasakan damai sejahtera Bapa. Karena kami tahu Tuhan, damai sejahtera yang sebenarnya datang daripada-Mu. Karena segala sesuatu yang dihadirkan oleh dunia ini adalah sementara. Mungkin kami bahagia ketika kami mendapatkan uang. Kami bahagia ketika kami mendapatkan fasilitas orang menyanjung kami. Tetapi itu sifatnya sementara Tuhan. Tapi ketika Engkau tinggal di dalam hati kami bergejolak, kami bersuka cita, kami kuat. Kami tersenyum, kami mampu mengampuni orang yang menyakiti kami. Kami mampu beria-ria Tuhan di atas penderitaan yang terus-menerus yang mungkin kami alami. Hanya karena Engkau tinggal di dalam hati kami Bapa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau. Karena pertolongan kami hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Itulah yang membuat kami selalu merindukan Engkau Bapa. Kami ingin tinggal di dalam Engkau selama-lamanya. Kami ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin melihat wajah-Mu. Kami ingin duduk dalamnya berteriak nama-Mu Bapa. Karena Engkau Allah kami yang kuat, Allah kami yang lembut, yang selalu memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kesempatan demi kesempatan Engkau berikan kepada kami sehingga kami datang menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Pulihkan setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Pegang semua tangan kami dan tarik kami melekat kepada-Mu Bapa. Karena itulah yang membuat kami selalu damai. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua kejahatan kami, pikiran kami yang kotor, tindakan kami yang salah, mulut kami yang keliru, hati kami yang bengkok. Mari Tuhan, Engkau mengampuni kami. Lihatlah kami sebagai anak kecil-Mu Tuhan yang belajar berjalan, belajar merangkak, belajar mengenal Engkau. Bapa Sorgawi, biarlah kasih-Mu yang melampaui segala akal menaungi kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami. Kami menyembah Engkau di tempat ini, Raja dan Tuhan kami. Hadirlah ya Tuhan. Menyembahlah bersama-sama dengan kami Bapa. Biarlah penyembahan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan membuat Engkau tersenyum, membuat Engkau bahagia Bapa. Karena kami tahu Tuhan kerinduan-Mu kepada kami jauh lebih besar daripada kerinduan kami kepada-Mu. Karena Engkau melahirkan kami, Engkau menciptakan kami dan Engkau membentuk kami sejak dari kandungan. Engkau merajuk kami dan Engkau menetapkan segala sesuatu masa depan yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Hadirlah tengah-tengah kami Tuhan. Kuatkan kami. Inilah rindu kami kepada-Mu Bapa. Kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami Bapa. Biarlah darah membungkus kami, mengubah kami Tuhan. Ambil alih semuanya acara ini Tuhan Yesus. Kau lihat hati kami Tuhan, merindukan Engkau Bapa. Kami merindukan Engkau.
Kami merindukan Engkau Tuhan. Berkali-kali kami memanggil nama-Mu. Kami ingin bertemu dengan Engkau Bapa. Karena itulah kerinduan kami Tuhan. Doa kami boleh tidak terjawab. Keadaan kami mungkin boleh semakin buruk Tuhan. Tetapi Engkau jangan sekali-sekali meninggalkan kami. Kau jangan sekali-sekali memalingkan wajah-Mu dari kami Tuhan. Karena itulah kekuatan kami. Jangan sekali-sekali Engkau Tuhan menutup telinga-Mu buat kami Bapa. Tapi dengarkanlah kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pecahkan setiap hati kami yang keras Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang melampaui segala akal turun atas tempat ini Tuhan. Siapapun kami Bapa, kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Itulah kerinduan kami Bapa. Aku ingin duduk di hadapan-Mu Tuhan.
kita katakan dari hati kita, ku tetap cinta apapun yang terjadi. Amin. Mari kita katakan. Terlalu banyak Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita mau katakan dari hati kita mencintai Tuhan. Terlalu banyak dan sangat banyak. Terlalu banyak yang kita katakan. Terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Inilah hidupku Tuhan. seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Terlalu banyak. Terlalu banyak Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapakku. yang Tuhan telah Terima kasih buat yang kau berikan dalam hidupku Tuhan. takkan mungkin ku Tidak bisa ku balas apapun Bapa. Apapun miliki. Kepersembahkan seluruh apa yang kau minta Tuhan, aku berikan Bapa. dan ku tetap cinta, Dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita katakan dari dalam hati kita. Ku tetap cinta, kita katakan dari dalam hati kita dengan kekuatan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Apapun yang terjadi Bapa, ku tetap cinta. sekalipun doaku tidak terjawab Tuhan, Walau badai datang, ku tetap mencintai Engkau apapun Tuhan yang terjadi Bapa. tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Benar Tuhan.
kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai tanda cinta kami kepadamu. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau katakan mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Bapa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Horoto takama sata kiara maraga. Yesus si koro barakara koro basya kara. Mulutku penuh pujian padamu Bapa. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus Hiroto kapala karasya Hirona kalabala kara. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Berbicara Kau tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Karena Kau Allah yang hidup yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Lakukanlah apa bagian-Mu Tuhan dan kami siap mendengarkan Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita buka firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang pertama. Kita baca dari ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Kita akan baca secara bergantian. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi jika kamu melawan dan berontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertobatan adalah hal yang terpenting dari segala sesuatunya. Mungkin banyak orang bisa melakukan ritual ibadah, orang bisa memberikan orang miskin makan, memberikan anak yatim makan, tetapi ketika tidak ada pertobatan dari hati, maka semua sia-sia. Makanya kenapa hari ini Tuhan mengajak kita untuk kita hidup dalam sebuah pertobatan yang besar. Karena sudah terjadi kelakuan-kelakuan Sodom dan Gomora. Laki-laki ketemu laki-laki melakukan hubungan. Terjadi pembohongan, terjadi penipuan, terjadi pembunuhan. Dan itu dilakukan sehingga hadirat Tuhan tidak bisa datang. Saudara, pertobatan membawa pengaruh besar dalam diri seseorang. Ada dua bagian dari sebuah pertobatan. Yang pertama adalah pertobatan secara global, yaitu ketika seseorang menyatakan hatinya, ketika seseorang menyatakan ketundukannya kepada Tuhan dan mengikut jalannya. Yang kedua adalah pertobatan dari tindakan-tindakan yang selama ini sudah membawa kita jauh dari Tuhan. Alkitab mengatakan ketika 9 kau lakukan, 1 tidak kau lakukan, maka yang 1 ini akan merusak yang 9 yang kau lakukan. Itu Alkitab katakan seperti itu. Makanya banyak orang bermain-main, misalnya dia katakan, oh saya sudah melakukan 5 bagian.
tetapi 5 bagian lagi dia buang. Atau dia mengatakan saya melakukan 8 bagian, tetapi 2 bagian lagi dia buang. Maka itu merusak semuanya. Makanya saudaraku yang terkasih, pertobatan harus lahir dari hati yang mencintai Tuhan. Kalau itu tidak lahir dari hati yang mencintai, maka semua yang kita lakukan menjadi sia-sia. Bisa enggak orang baik dari pikirannya? Bisa. Bisa enggak orang tampil oke dengan pikirannya? Bisa. Dan banyak orang sudah melakukan demikian. Hidup dalam kemunafikan seolah-olah baik, tetapi hatinya hancur. Kalau Yesus mengatakan ibarat kuburan, di luar indah, di dalam busuk belatungan. Dan ini yang terjadi kepada banyak anak-anak Tuhan. Pertobatan belum ada, tapi melakukan ibadah. Pertobatan belum ada, berdoa. Lalu marah sama Tuhan, kok doaku gak tercapai, kok doaku gak didengarkan, kok Tuhan tidak mengubah hidupku. Dasarnya apa? Pertobatan tidak ada dari hati. Makanya semuanya menjadi sia-sia. Kalau kita perhatikan di ayat 11, aku sudah jenuh akan korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Kenapa Tuhan bosan? Padahal ini adalah yang Tuhan berikan aturan. Kau harus mempersembahkan korban bakaran kepadaku, kau harus mempersembahkan korban penghapusan dosa. Kalau di Israel ibadahnya, saudara yang terkasih, misal saya mau pengampunan dosa, maka saya membeli kambing domba, saya bawa ke bait Allah, lalu saya tumpangin tangan, maka ketransferlah dosa saya ke situ, lalu dipotong, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Darah itu sebagai tanda, pencurahan darah itu sebagai tanda penghapusan dosa saya. Itulah ibadah yang selama ini yang dilakukan oleh orang Israel, dan itulah yang Tuhan suka. Tetapi di sini dikatakan Tuhan benci dengan semuanya. Kenapa? Karena diawali dengan hati yang tidak bertobat. Itu persoalan besar, dari hati yang tidak bertobat. Kan banyak orang selalu menyepelekan hal ini. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan Tuhan melihat hati. Ya kalau hatimu bengkok, bagaimana Tuhan dengarkan? Kan banyak orang berdoa dari hati yang kecewa. Tuhan dengar gak kira-kira? Gak akan Tuhan dengar. Dia berdoa dari hati yang kecewa. Dia ibadah dengan hati yang kecewa. Dia ibadah dengan hati yang mempertanyakan. Dia ibadah dengan hati yang khawatir. Ibadah itu adalah perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan gak suka yang najis. Tuhan gak suka yang kotor. Makanya dikatakan di Kolose 3 ayat 23, ketika kau melakukan segala sesuatu, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kemurnian hati. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan muncul. Hadirat Tuhan tinggal di dalam hati seseorang, maka dia akan mengubah banyak hal. Kalau hadirat Tuhan tidak muncul, maka semuanya akan sia-sia. Semua akan sia-sia. Dianggap segala tindakan yang kita lakukan adalah kejijikan di mata Tuhan. Itulah kalau seseorang tidak memulai pertobatan dulu. Tidak bisa kita kemudian, kita pelayanan masih di area abu-abu, gak bisa. Apalagi sudah masuk dalam sebuah pelayanan, totalitas. Hidup pun ku beri. Apa yang kau mau ku beri Tuhan? Tapi tidak kemudian kita mengatakan saya jemaat saya boleh dong abu-abu. Enggak seperti itu juga. Kalau kita memilih abu-abu dengan hidup kita memilih ya enggak apa-apa lah, kita ya namanya juga manusia. Alkitab tidak mentoleransi yang namanya kau manusia wajar berbuat dosa, tidak. Tuhan katakan kuduslah engkau karena aku kudus.
Hanya orang kudus yang melihat Tuhan. Di luar itu tidak bisa. Makanya dampaknya adalah kebuntuan dalam hidup kita. Buntu semuanya, semua buntu. Semua buntu. Susah mengampuni. Buntu di sini bicara solusi ya. Jangan kita katakan, oh ya saya nggak buntu kok, saya tetap diberkati, saya dapat uang. Uang bukan menjadi menjadi kebahagiaan, bukan itu. Tetapi hadirat Tuhan ketika dia tinggal. Yang paling inti dalam kehidupan ini adalah apa? Ketika Tuhan tinggal, ada pertobatan, Tuhan tinggal, maka Tuhan memberikan damai sejahtera. Begitu Tuhan memberikan damai sejahtera, dia mengubah banyak hal cara pandang. Cara pandang itulah yang akan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan dan yang berkenan. Kalau enggak nanti kita gagal. Kalau orang tidak punya itu, tidak akan ada kerinduan, tidak akan ada pencarian. Pertobatan itu membuat kita bersih dari hati kita. Kalau bahasa aslinya pertobatan itu adalah berpaling, berbalik, itu bahasa aslinya pengertiannya. Orang berbalik, cara hidupnya berbalik. Makanya segala sesuatu maka Tuhan hitung. Saya punya teman, orang yang sangat kaya, dia memberikan, dia ngasih banyak anak yatim, dia ini, ya kan? Kemudian saya tanya sama dia, bagus juga ya kelakuannya. Ketika saya ngobrol, ternyata dia benci sama pendeta. Saya bilang, loh, kalau kau benci sama pendeta, terus bagaimana persembahanmu? Dia bilang, ya kan Tuhan tahu hati saya, yang penting kan saya memberi. Ini yang kadang-kadang banyak orang menganggap bahwa pemberian itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan Tuhan. Bukan titik itu, tapi titiknya adalah bagaimana hati kita bertobat dulu. Dari kehidupan kita yang sebenarnya, dari kepalsuan yang selama ini kita hidup. Ya. Datang ke gereja supaya nggak kesepian, datang ke gereja hanya store muka, datang ke gereja hanya untuk diberkatin, untuk dipulihkan, untuk ini. Tidak, datang ke gereja adalah orang-orang yang mengalami pertobatan dan berterima kasih kepada Tuhan. Itulah yang sebenarnya. Baru kemarin saya ngobrol dengan teman saya, ini menarik ngobrolnya. Dia bilang di tempat itu ada sebuah pengajaran, dia bilang kita kasih perpuluhan itu untuk memperlebar kerajaan Allah. Saya bilang, kalau begitu Yesus yang kau sembah miskin, dia gak mampu melakukan apa-apa. Harus kau pungut uang dari orang untuk memperlebar kerajaannya. Tuhan tidak perlu dibela. Saya katakan begitu. Karena bagi saya sendiri, saya bilang, ketika gereja saya tidak mampu, operasional tidak ada, saya tutup gereja ini. Saya mau katakan, Yesus yang saya kenal bangkrut. Karena saya belajar, saya berjalan dengan iman saya tahu bahwa hari ini ada hanya karena belas kasihan. Bukan kekuatan saya. Itulah iman saya. Karena saya percaya saya punya Bapa yang maha segalanya. Ketika dia tugaskan saya, dia siapkan semuanya. Itu iman saya. Makanya saya bilang sama dia, kalau gereja hidup hanya karena persembahan, mari kita bangun kerajaan Allah, kita berikan untuk kerajaan Allah besar. Saya pikir kita lagi menyembah Tuhan yang mati, yang gak bisa melakukan apa-apa. Saya bilang, berapa besar uang yang akan kau kumpulkan untuk itu semuanya? Berapa banyak? Mungkin seluruh harta kita pun gak bisa membalas apapun yang Tuhan berikan, amin. Habis. Tuhan bukan butuh uang kita, Tuhan bukan butuh tenaga kita. Tuhan cuma butuh satu hati kita mencintai Dia, Pak. Bagaimana ketika ada pasangan kita mengatakan dia dekat dengan kita, dia layani kita dengan baik sebagai seorang suami atau seorang saudara, tetapi hatinya kepada yang lain. Hatinya kepada yang lain. Dilayanin.
Dikasih makan, dikasih pakai, dicuci segala macam, tapi hatinya ke yang lain. Itu jauh lebih menyakitkan. Kenapa? Karena kita hidup dengan kepura-puraan dan itulah yang dilakukan oleh banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini. Jangan kita kira waktu kita beribadah Tuhan senang. Wah, senang nih. Ada orang beribadah, ada orang memuji. Tuhan itu melihat. Ketika kau datang ke gereja, hatimu gimana? Karena banyak orang jadi musuhnya Tuhan menyembah, dia musuhnya Tuhan. Kebencian ada, kepalsuan ada, hidup gak kudus di hadapan Tuhan, ibadah. Hatinya pingin uang, mamon, takut miskin, ibadah dilakukan. Tapi Tuhan katakan itu menjijikkan di hadapanku. Itu yang Tuhan bilang, segala korban persembahan itu percuma. Ya kan? Kamu datang ke hadiratku, kau menginjak-injak pelataran suciku. Itu yang Tuhan sampaikan. Datang dengan hati yang tidak bertobat, datang yang hati yang tidak total ke Tuhan, menginjak-injak pelataran Tuhan. Bahaya gak bisa. Ketika masih ada nomor di dalam hatimu, kenapa kegagalan orang mencintai Tuhan? Karena terlalu banyak nomor. Terlalu banyak urutan di hati. Satu Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat entah apalah segala macam. Kita sepakat sama-sama saudara-saudara. Ketika ada seorang yang mengatakan kita, pasangan kita, mengatakan aku mencintai engkau nomor satu, tapi ada nomor dua, nomor tiga, saudara mau? Pasti kita gak pernah mau. Karena Tuhan mau hati yang bulat mencintai dia. Dia gak mau tahu dengan yang lain. Makanya kita mengatakan aku menginginkan rohku dengan cemburu. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan tuh cemburu loh, kok masih ada yang lain. Yang memberkati kau siang dan malam aku. Yang memberikan kau makan aku. Yang memberikan matahari, memberikan hujan, memberikan semuanya aku. Kok yang kau ingat mamamu? Kok yang kau sembah orang tuamu? Kok yang kau takuti orang tuamu bukan aku? Makanya saudara, kita sering sekali tidak tahu kepada siapa kita menyembah. Kita tidak tahu kepada siapa kita mengabdi. Makanya kita kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan banyak kesempatan. Kehilangan banyak kasih karunia-Nya Tuhan. Ya. Apa contoh kita kehilangan hadirat Tuhan? Hati kita gak damai, khawatir, ketakutan, masa lalu menghantui kita. Takut kita gagal, takut kita bangkrut. Takut orang tidak memuji kita lagi. Takut orang-orang sekitar kita meninggalkan kita. Ketakutan itu. Makanya di kitab 1 Yohanes dikatakan apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Itu yang ada. Tidak ada ketakutan. Semua berjalan normal. Kalau Tuhan berkehendak jadi, kalau enggak. Kita mau memperjuangkan seperti apapun, sehebat apapun kita. Kalau Tuhan tidak berkehendak enggak jadi apa-apa. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan kasih, Tuhan akan berikan. Ya, saudara, saya mau belajar, kita mau belajar untuk bertobat dari hati kita yang pingin karpet merah itu, fasilitas nyaman, keadaan baik. Kita harus bertobat juga. Kalau enggak bisa. Makanya tadi di awal, pertama adalah pertobatan secara global. Ada pernyataan dari hati kita, Tuhan hari ini aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama. Aku mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Itu pernyataan dulu yang dari hati. Biarlah Engkau menjadi Tuhan yang berada dalam hatiku. Lalu yang kedua, pertobatan cara-cara satu-satu. Misal suka bohong, berhenti berbohong. Misalnya suka gak peduli, berhenti jadi peduli. Tadinya pelit, jadi suka memberi. Pertobatan yang terus menerus. Kalau katakan sampai kapan kita bertobat? Sampai kita mati.
Kita bertobat. Sampai kita ketemu Tuhan. Ya. Makanya itu yang Tuhan katakan. Tuhan benci semua, sampai perayaan bulan juga Tuhan benci, ya kan, dikatakan di sini di ayat kita baca tadi. Makanya di ayat 16 dikatakan, basuhlah dan bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan yang jahat dari depan mataku. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, ya, belalah hak anak yatim, dan perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Kenapa Tuhan bicara tentang anak yatim? Kenapa Tuhan bicara tentang janda? Karena prinsip Alkitab adalah patriarkal, pemimpin itu laki-laki. Anak-anak itu kehilangan pemimpin, sehingga itulah yang harus dipelihara. Supaya apa? Supaya dipimpin untuk masuk dalam kebenaran Tuhan. Janda-janda yang tidak punya suami, dalam budaya Israel, janda perempuan-perempuan itu ada di belakang. Laki-lakinya yang berjuang, laki-lakinya yang menafkahi, laki-lakinya yang melakukan segala sesuatu untuk keluarganya. Ketika pemimpinnya, ketika suaminya meninggal, maka dia perlu pemimpin yang memimpin dia. Makanya ketika istri-istri kau tidak tunduk kepada suamimu, suamimu kau pukul, kau tampar, kau maki-maki, maka kau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita harus mengasihi dia. Apapun terjadi. Sebagai ketundukan kita kepada Tuhan. Ya kan? Makanya Tuhan katakan, makanya Tuhan itu sangat luar biasa. Dia menyiapkan, dia marah di sini, kemudian dia katakan apa? Di ayat ke-18, sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Tapi banyak orang bilang, aduh gimana lah ya, saya ke gereja nanti Tuhan terima saya apa enggak ya? Ketika mempertanyakan itu, kita lagi mengatakan bahwa darah Yesus tidak ada gunanya apa-apa. Tapi di sini Tuhan katakan, kalau kau bertobat semerah apapun, kuputihkan. Supaya apa? Tuhan mengatakan apa? Jika kamu nurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik. Kalau nurut dan mendengar, kembali adalah bicara sebuah pertobatan yang lahir dari hati kita yang paling dalam. Coba jawab kita dari hati, sudah kita bertobat? Sudah kita bertobat. Dari pikiran kita, mungkin pikiran kita suka mesum. Mungkin pikiran kita suka khawatir. Trauma masa lalu. Ya, kita gak peduli dengan keadaan sekitar kita. 24 jam kita habiskan main game, media sosial. Tuhannya gak pernah disentuh, Tuhan gak pernah dirindukan. Ini kejahatan-kejahatan yang kadang-kadang kelihatannya kita kompromi. Kita bilang, oh biasalah namanya juga hidup. Gak bisa. Karena Alkitab mengatakan renungkanlah firman Tuhan, Taurat siang dan malam. Kita gak ada lagi bicara tentang excuse yang selama ini kita bilang, oh, ntar dululah pekerjaan saya, oh, ntar dululah ini saya, ntar dululah ini. Gak bisa. Karena bukan kekuatan kita yang membuat kita berhasil, tapi karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan katakan iya, maka iya. Kalau Tuhan katakan tidak, apapun yang kita kerjakan, sehebat apapun kita, mungkin sebentar naik, habis itu nyungsep. Yang terjadi seperti itu. Ada orang juga yang saya kenal, dia bilang apa? Saya gak perlu doa-doa banyak, saya gak perlu pengabdian ke Tuhan, saya diberkatin. Dia bilang, kau capek kau kan, berdoa hidupmu gitu-gitu aja, saya kau usah berdoa. Gak lama waktunya, 6 bulan bangkrut. Ini yang kadang kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalamnya.
Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita tahu rencana Tuhan. Bagaimana tinggal dalam Tuhan? Ya pertama sekali harus bertobat dulu. Bertobat, bersihkan diri kita. Hidup sesuai dengan firman yang Tuhan nyatakan. Apa itu? Apa yang Tuhan taruh di hati. Itulah firman yang sebenarnya. Apa yang Tuhan taruh di hati. Orang selalu mengatakan firman Tuhan itu Alkitab, betul. Tetapi firman yang hidup adalah apa yang di hati. Salah satu contohnya, misal saudara ketemu orang lain. Ini saya ajarin nih suara Tuhan yang paling nyata nih. Oke? Saudara ketemu orang, terus ngobrol sesuatu. Entah ngobrol apa lah gitu. Tiba-tiba ada yang menusuk hatimu. Entah perkataannya misalnya. Kita itu suka ngeyel misalnya gitu kan. Kena di hati. Itu adalah bentuk suara Tuhan yang paling nyata. Ketika kau responin, maka suara Tuhan itu akan semakin nyata lagi. Kalau kau tidak responin, kau akan kehilangan waktu itu. Tuhan itu melatih kita satu demi satu. Sampai kita berjalan dengan benar. Makanya apa yang ada di hati. Salah satu lagi adalah apa? Apa yang kau rasakan misalnya. Kok ada damai sejahtera? Itu suara Tuhan. Tapi kan banyak orang membiarkan kan. Gak apa-apa lah. Nah kejahatan banyak orang adalah apa? Tidak mencari tahu. Apa sih? Kenapa sih? Membiarkan. Ya. Sama. Dalam diri manusia itu ada kanker tuh. Udah ada bibit kanker sampai level 4 masih aman. Di atas itu jadi kanker. Kalau kita tidak mencari tahu. Misalkan banyak orang gitu kan. Pusing kepala. Biasa aja kok pusing kepala. Berkali-kali biasalah karena kehidupan, mungkin kena hujan, mungkin begadang, mungkin segala macam. Tiba-tiba waktunya kanker otak. Karena tubuh sendiri sudah memberikan sinyal tentang keadaan kita. Makanya kita harus mencari tahu ini kenapa sebabnya. Apakah karena begadang, apakah karena kurang gizi atau kurang apa, harusnya di situ. Kan begitu ya. Ada artis juga kan yang itu kan pemain bola tuh artis tuh. Dia olahragawan. Tek habis bola mati. Gak ada waktu untuk bertobat. Mati. Kenapa? Karena sebenarnya tubuhnya sudah memberikan respon, sudah memberikan sinyal. Kau begini, ini. Langsung begitu. Nah, di dalam Tuhan juga demikian. Tuhan itu selalu membawa kita kepada pertobatan yang sebenarnya. Makanya ketika seseorang tidak meresponi dengan cepat, itulah persoalan terbesar. Yang tiba-tiba tabrakan lah, yang tiba-tiba begitulah, banyak hal yang terjadi. Kalau kita tidak meresponi firman Tuhan, makanya Tuhan katakan, jika kamu melawan, di ayat terakhir ayat 20, jika kau melawan. Oke, saudara bisa ditayangkan ayat 20-nya. Jika kamu melawan dan berontak, maka kamu akan dimakan pedang. Kamu akan dimakan pedang. Bicara apa? Kematian. Makanya ini saya ingatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara harus mengerti dengan benar. Ya, ini saudara harus mengerti. Ketika saudara sudah diajar tentang kebenaran, Tuhan itu masih datang sebagai roh kasih. Oke? Datang sebagai roh kasih. Tapi ketika kau ngeyel, kau berontak, kau tidak mau tahu, kau tidak meresponi Tuhan, kau tidak segera memperbaiki dirimu, maka Tuhan datang sebagai roh maut yang akan menjemputmu masuk ke neraka. Ini yang banyak orang tidak memahami. Dia kira Tuhan itu
oh ya nggak apa-apa lah, Tuhan mengerti keadaanku. Tidak bisa. Tidak bisa kita meminta Tuhan mengerti keadaan kita karena kita susah, lagi bermasalah, lagi Tuhan tidak mau tahu dengan itu. Karena semua sudah diberikan. Tinggalkanlah segala sesuatu dan ikutlah aku. Itu Tuhan kasih. Tuhan berikan ketika kau hidup di jalanku, maka kau memberkati semuanya, apa yang kau kerjakan berhasil. Itu Tuhan sudah berikan. Diberikan kuasa, diberikan darah, pengampunan buat kita, dia diberikan semuanya. Tapi ketika kita tidak meresponi itu dengan cepat, jangan salahkan Tuhan datang sebagai roh pembunuh. Makanya kita harus segera keluar, kita keluar dari cara hidup kita, cara berpikir kita. Uang bukan tujuan kita adalah berjumpa dengan Tuhan. Tujuan kita adalah bersama-sama dengan Yesus. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa? Sebagai teman. Sebagai teman. Itulah Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tidak pernah punya planning dia akan berdosa. Makanya ketika manusia berdosa, Tuhan bilang, Adam kau di mana? Apakah Tuhan tidak tahu Adam ada di mana? Tapi Tuhan mau si Adam ini jujur. Tuhan, aku ini loh Tuhan. Kenapa? Karena ketika manusia berdosa, Tuhan kehilangan. Ini saudara harus tahu, ketika Tuhan berdosa, ketika manusia berdosa, Tuhan kehilangan. Makanya Tuhan mengatakan sama si Adam, Adam kau di mana? Karena Tuhan merasa kira, kok ini hilang? Yang tadinya dia bareng sama aku, kok ini hilang? Makanya cara berpikirnya jadi keliru. Ketika manusia itu berdosa, apa yang dilakukan? Dia membuat pakaian dari daun. Kenapa? Karena dia udah buntu, dia nggak tahu nih gimana caranya. Dia tutupin aja dengan apa adanya. Padahal ketika Tuhan menutup segala sesuatu, dia memberikan yang terbaik. Yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa adalah dari kulit binatang dia ciptakan pakaian. Kenapa? Karena itulah yang terbaik untuk menutupi semua tubuh manusia itu. Ya. Makanya saudara yang terkasih, coba kau lihat hatimu sampai detik ini. Sudah seperti apa pertobatanmu? Kalau kau masih menjadi orang pemalas, kau menjadi anak-anak yang manja, anak-anak yang gampangan, kau masih suka stres dengan hidupmu, ya semua sia-sia. Keluar, ambil keputusan. Yang Tuhan mau adalah pertobatan, bicara keputusan. Kau berhenti dari dosa. Kau berhenti dari cara hidupmu yang salah. Masuk kepada kebenaran, ambil keputusan. Jangan membiarkan dosa itu menganga, menelan kita. Kalau dosa upahnya maut, maka ketika dosa itu tinggal, maka maut itu sudah menampung kita nih. Tinggal waktunya masuk, nggak ada pengampunan, nggak ada toleransi, nggak ada negosiasi apapun, nggak ada minta dimengerti lagi. Makanya ketika saudara minta dimengerti, berhentilah dari minta dimengerti, ambil keputusanmu, bertobat, cari Tuhan, bertobat, datang ke Tuhan, supaya kau tidak dimakan pedang. Saudara pernah merasakan ketika saudara menyembah hatimu damai sejahtera yang luar biasa? Itulah Tuhan berikan buatmu. Rasa itu. Pertobatan menghadirkan Tuhan. Amin. Tuhan tidak bisa datang kepada orang yang tetap tinggal dalam dosa. Tuhan mencari orang berdosa, tetapi dia tidak bisa tinggal terhadap orang yang tetap hidup dalam dosa. Itu yang saudara harus pegang. Jangan kita katakan, gak apa-apa saya begini-begini berdosa pun Tuhan cari saya, tunggu dulu. Ya,
Ada satu yang apa namanya, yang nanti saudara harus lihat kembali ketika saya belajar. Kan Alkitab itu bilang apa? Ada 100 domba. Ketika 1 hilang, Tuhan meninggalkan yang 99, mencari satu. Padahal dalam pengertian sebenarnya adalah kenapa Tuhan mencari yang satu ini? Karena domba ini adalah domba yang paling baik daripada yang 99. Makanya dia tinggal ini, kemudian dia cari yang paling baik itu. Itu sebenarnya pengertiannya. Dan sama ini kita pikirkan, ada domba hilang, Tuhan cari, tunggu dulu. Makanya saya bilang, saya pernah katakan buat saudara, kenapa saya memberikan hidup saya buat Tuhan? Kenapa saya bertobat? Kenapa saya nggak mau main-main dengan Tuhan, dengan hidup saya sampai detik ini? Karena saya tahu di luar sana masih ada surya-surya yang hebat, yang tunduk, yang setia, yang mau mengabdi kepada Tuhan, yang kudus hidupnya. Karena saya tahu ketika saya diberikan kesempatan, saya harus mengambil bagian itu. Saya harus tetap tinggal dalam Tuhan. Ketika kita sudah diberikan kesempatan, jangan pernah sia-siakan, saudaraku yang terkasih. Masuk dalam hadirat Tuhan. Total hidupnya dalam Tuhan. Jangan separuh-separuh, jangan berpikir yang lain-lain lagi. Hidup aja dalam Tuhan. Bertobat setiap hari. Supaya Tuhan datang memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa hidup kita baik-baik saja. Ya kan? Hari ini kita mungkin punya sesuatu. Tiba-tiba apa? Bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa ini. Ya kan? Karena kita bilang apa? Roh maut itu selalu mengintai. Manusia ini selalu menyatu antara kematian. Selalu kematian itu mendekati. Kalau kita nggak tinggal dalam Tuhan, kita nggak dipelihara, nggak diberikan kesempatan untuk kita bangkit dan memuliakan Tuhan. Pikirkan Bapak Ibu, ambil keputusanmu hari ini. Kau mau bertobat dan keluar dari cara hidupmu. Yang malas ke gereja, yang selalu nggak peduli dengan orang lain, yang nggak malas baca firman, yang selalu pingin uang, yang selalu berhenti. Dan saya mau pesankan Bapak Ibu, ambil exit door, jalan keluar untuk kau ketemu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu Engkau tentukan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami sering sekali hidup dengan cara-cara kami tidak bertobat. Kami kacau balau, kami membiarkan hidup kami berdosa setiap hari. Dan kami selalu kompromi dengan dunia ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami datang Tuhan, kami memohon belas kasihan, kami memohon cinta-Mu, kami memohon kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, kelembutan-Mu yang mengubah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Kau jadi menara dalam hidup kami Tuhan Yesus. Supaya kami bisa melihat hidup yang akan datang, kami bisa melihat apa yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami tahu menghindari banyak keadaan-keadaan yang buruk. Dan satu hal yang Kau harus tahu dengan hati kami Tuhan, bahwa
bahwa kami mencintai Engkau dengan segenap hati kami dan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Mari kita katakan, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Mari kita katakan, kita berdiri. Kita katakan, Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkaulah di saat susahku. Tempat perlindunganku. Katakan, kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kita katakan dari hati yang paling dalam. Bersukacita kita katakan bagai Raja Wali yang terbang. Amin. Kita mau terbang bersama Tuhan. Dengan kepak sayapnya kita terbang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersukacita untuk Tuhan. Oh Yesusku. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit
Percayakah saudara kiri kananmu ada Yesus? Amin. Mari kita katakan kiri kananku ada Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku selalu menghadap Tuhan, ku selalu memuji Dia. amin. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam Ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. sebab Dia ku tahan Tuhan. Menghadapi semua musuhku. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Sekeliling ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kanan sekelilingku ada Tuhan. Ada Yesus. Yesus selalu bersamaku. Mari kita katakan sekali lagi. Ku memandang Tuhan dari apapun Tuhan. Ku selalu katakan, ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepada-Nya. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku tahan Tuhan, menghadapi semua musuh. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku, Kiri kananku ada Tuhan, oh Yesusku. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Oh Yesusku. Ada Kau Tuhan. Ada Kau Yesusku. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku. Amin. Yesus selalu bersama. Kita katakan dari hati kita. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Angkat kedua tanganmu, mari kita tutup ibadah kita. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda penyerahan dan ketidakmampuan kami. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu Engkau tumpang atas kepala kami dan Engkau mengurapi kami dengan hadirat-Mu. Memenuhi kami dengan cinta-Mu, damai sejahtera-Mu dan kekuatan-Mu. Engkau mengubah semua karakter kami dan cara berpikir kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan Engkau berkati Tuhan. Supaya kami sebagai memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kekuatan yang dari sorga turun atasmu. Sukacita dari sorga turun atasmu. Berkat dari sorga turun atasmu. Damai sejahtera turun atasmu. Dari Allah Bapa,
pencipta langit dan bumi, dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal dan diam di dalam hatimu, menjaga merawatmu sampai Tuhan menjemputmu.